Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulaikan hari yang baru ini. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan penyertaan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Kalau toh ada di antara kami yang dalam kondisi yang sakit pagi hari ini, apapun keadaan kami, dalam kesusahan, dalam kesulitan, apapun itu. Tapi pagi hari ini kami mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka Bilangan 12 ayat 3 yang menjadi ayat pokok pada pagi hari ini. Saya bacakan Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Puji Tuhan, tema pada pagi hari ini lemah lembut seperti Musa, ya. Dan ini adalah salah satu ya ciri khas dari buah roh. Jadi lemah lembut ini bukan bermakna negatif ya, seperti orang yang lamban, yang lemah, atau mungkin bersuaranya pelan ya, atau dan sebagainya. Bukan ya, tapi kelemah lembutan ini lebih kepada sikap hati ya, hati yang mudah dibentuk, hati yang manut saja ya. Ketika dia mendapatkan tekanan, dia mendapatkan provokasi, dia mendapatkan macam-macam. Ya, karena apa? Karena dia memiliki kemampuan untuk menguasai dirinya. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang baik hati, ramah, dan tidak mudah marah. Ya. Mari kita lihat di dalam konteks pembacaan kita. Ya, kenapa? Ya, Alkitab mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Ya, di dalam Bilangan 12 ayat 1, ya, Musa mendapat provokasi. Dari siapa? Dari saudara-saudaranya, Miriam dan Harun yang mengatai Musa karena dia mengambil perempuan Kus. Ya. Dan memang ya di ayat 1 mengatakan Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Siapa perempuan Kus ini? Ya. Banyak yang mengartikan bahwa perempuan Kus ini adalah keturunan bangsa Kus ya. Bangsa Kus itu notabene adalah keturunan bangsa Midian, orang yang kulitnya gelap. Ya, ada yang mengatakan dari Ethiopia, ya. Tapi juga ada yang mengatakan, ya, ahli yang lain mengatakan bahwa bangsa Kus ini adalah bangsa Midian yang juga ada yang berasal dari bangsa Asia, Midian Asia, ya, bukan Midian Ethiopia. Walaupun keduanya sama-sama kulitnya gelap. Ya, apakah ini perempuan yang baru yang diambil? Apakah Allah membela Musa mengambil perempuan Kus karena Musa berpoligami? Ya, ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya perempuan Kus itu adalah orang Midian, yaitu Sipora istrinya, dan memang orang Israel, ya, tidak menghendaki atau menolak untuk menikah di luar keturunan Israel. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan ya, terlepas apapun siapapun itu perempuan Kus ya. Tapi faktanya memang Alkitab tidak mengatakan ada keturunan dari perempuan Kus ya, sehingga ada ahli-ahli mengatakan ya dia memang Sipora, istrinya Musa, cuman memang Sipora ini keturunan bangsa Midian ya, atau bangsa Kus ya. Nah, dan Sipora berjasa besar buat Musa, karena ketika Allah akan membunuh Musa, ya, Sipora teringat perjanjian, ya, bagaimana perjanjian Allah, ya, dengan Abraham yang harus mensunat keturunan mereka, anaknya, sehingga buru-buru, ya, Sipora menyunat kedua anak mereka, ya, sehingga diibaratkan pengantin darah, gitu ya, karena harus ada lambang itu, darah itu, ya, untuk sebagai perjanjian Allah dan keturunan Abraham
Yang mengikatnya adalah sunat, ya. Jadi sebetulnya yang dipersoalkan ini adalah yang mana gitu ya. Nah, yang kedua di ayat yang kedua bilangan 12 ya, eh, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Rupanya apa? Rupanya ada iri hati. Perasaan iri hati yang tersimpan ya di hati Miriam terutama, dan juga kemudian dia mengajak Harun gitu ya, Miriam serta Harun, sehingga ikut-ikut akhirnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Jadi apapun kita ya di dalam pelayanan, mungkin kita dipercayakan ya pelayanan apa saja di gereja barangkali ya, mungkin tidak terlihat, mungkin terlihat ya, mungkin menduduki jabatan tertentu dalam pelayanan di gereja ya. Apapun itu, ternyata tidak luput dari orang yang melihat ada iri hati dan berusaha untuk memprovokasi ya hati Musa ya. Ada orang yang iri hati kemudian yang memprovokasi Musa, kemudian ngata-ngatain. Dan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di gereja. Dan kedengaranlah hal itu kepada kepada Tuhan. Tuhan dengar apa yang dibilang oleh Maryam. Ya, kemudian ayat 3 kita sudah baca tadi ya, Musa adalah orang yang sangat lembut hati. Sehingga ayat 4 ya, Tuhan panggil Musa, Harun, Maryam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ya, ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dengan tian awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Maryam, maka tampillah mereka keduanya. Ya, jadi Musa tidak bereaksi ketika diprovokasi oleh Miriam, oleh Harun. Dan yang marah justru adalah Tuhan. Kita lihat di ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tuhan dalam marahnya mengatakan, ya, kalau ada nabi, ya paling mereka saya bicara dalam penglihatan, ya bahasa sederhananya ya, dalam mimpi. Tapi kalau Musa enggak. Di ayat 8 Allah mengatakan, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Selanjutnya, mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Udah begitu ya, Musa dalam kondisi seperti itu ya di mana Miriam dan Harun menghasut bangsa Israel ya supaya memberontak terhadap Musa karena keirihatian mereka ya. Tapi ya begitu Allah memberikan hukuman kepada Musa, kepada Miriam ya, berupa kusta ya, penyakit kusta. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, toh Musa masih berdoa kepada Tuhan ya di ayat 13, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, renungan ini ya sangat tentunya kalau kita bicara pengendalian diri ya, kelemah lembutan, ini sangat berat ya. Tapi ya kalau kita lihat pengalaman Musa ya, Musa tidak bereaksi ya. Musa tidak membalas apa yang dikata-katai oleh Miriam ya, tetapi itu adalah wewenangnya Allah. Dan Musa malah mendoakan supaya
Miriam disembuhkan, ya. Dan Musa mendoakan supaya Allah mengampuni mereka. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur, ya, kita boleh diingatkan. Ya, saya nggak tahu, mungkin kita difitnah, dikata-katain di keluarga barangkali, di tempat pekerjaan kita barangkali, atau termasuk sekalipun di dalam lingkungan gereja, dalam hubungan jemaat berjemaat. Kita tidak perlu bereaksi dengan itu. Kita tidak perlu membela diri dalam hal itu. Karena yang lebih tahu Tuhan kok. Bukan kita. Bukan orang yang mengata-ngatai. Tetapi ini semua Tuhan yang tahu. Tuhan yang lebih tahu. Dan Tuhan sendiri yang akan turun tangan menghakimi. Bukan kita. Ya, puji Tuhan. Kita boleh diingatkan, biarlah ini menjadi sikap hati kita dimanapun berada. Apapun yang kita rasakan, kita memiliki kelemah lembutan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur, kami diingatkan oleh renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami, mengingatkan firman ini, supaya kami memiliki hati yang lemah lembut, seperti hamba-Mu Musa. Kami juga rindu supaya kami memiliki kemampuan untuk menundukkan segala ego kami, segala ketersinggungan kami tundukkan semua itu di bawah kaki Tuhan. Biar Allah yang membentuk hati kami, semakin hari kami memiliki kelemah lembutan dan kami hanya tunduk kepada otoritas Allah. Bukan karena kata orang, bukan kami terpengaruh karena dikata-katain, bukan kami terpengaruh karena orang membuat opini-opini yang tidak baik, opini-opini yang tidak jelas, tetapi itu semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.